Dalam proses rekrutmen itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun, Kodim 0102 PD setia sepanjang masa. Selamat sore juga kepada penonton setia YouTube podcast Kodim 0102 PD. Bersama saya Sertu Iwan Saputra dalam acara podcast YouTube Kodim 0102 PD. Sore ini kita kembali berbincang yang sudah kita bahas pada episode yang lalu tentang penerimaan calon prajurit. Jadi sore ini kita berbincang santai dengan penuh manfaat dan pengetahuan tentang prosedur dan tata cara penerimaan calon prajurit di tahun 2025. Langsung saja kepada Komandan Kodim 0102 PD Letnan Kolonel Infantri Andi Ihsan Iman. Selamat sore Komandan. Selamat sore. Sehat. Alhamdulillah. Siap. Mungkin Komandan, kita langsung saja dalam pertanyaan yang pertama. Boleh. Kira-kira persyaratan apa saja ya untuk menjadi calon prajurit di tahun 2025 ini? Oke, Pak Irwan, sebelum saya jawab pertanyaan dari Pak Irwan, saya sapa dulu adik-adik para nonton channel YouTube Kodim 0102 PD, baik di PD, di Jaya maupun di wilayah Aceh secara umum. Untuk persyaratan pendaftaran sebagai calon anggota TNI khususnya TNI AD di tahun 2025 ini secara umum dapat kita lihat di website TNI AD, rekrutmen TNI AD. Ada beberapa hal perubahan dari persyaratan. Kalau secara umum sehat jasmani dan rohani, berijazah SMA, madrasah aliyah, SMK, tidak pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. Yang selanjutnya tidak bertato atau ada bekas tato, tidak bertindih atau ada bekas tindih. Kalaupun bertato ataupun ada bekas tato, itu mungkin karena adanya kearifan lokal atau adat istiadat di suatu wilayah. Itu harus dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari pemuka adat. Hal yang menonjol perubahan dari persyaratan secara umum ini Pak Irwan. Yang pertama terkait masalah batas usia. Kalau batas minimal sama seperti yang lalu 17 tahun 10 bulan pada saat pembukaan pendidikan. Untuk batas maksimal sebelum-sebelumnya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Saat ini dari pimpinan berubah aturan tersebut menambah menjadi 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Ini suatu peluang buat adik-adik yang mungkin sebelum-sebelumnya gagal administrasi karena umur yang lebih dari 22 tahun. Sekarang ada kesempatan kembali untuk dapat mendaftar karena usia ditambah menjadi 24 tahun. Yang selanjutnya yang muncul lagi Pak Iwan adalah perubahan terkait masalah batas tinggi badan minimal khusus untuk tamtama, penerimaan calon tamtama catat yang semula batas tinggi minimal tinggi badan 163 cm dari pimpinan diadakan perubahan, ada aturan baru diturunkan menjadi 158 cm. Ini merupakan suatu peluang juga, suatu kebijakan yang sangat bagus dari pimpinan TNI AD, sehingga adik-adik lebih besar lagi peluangnya. Apalagi adik-adik yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak lulus dalam penilaian administrasi tinggi badan. Alhamdulillah sekarang tinggi badan diturunkan menjadi 158 cm khususnya kepada adik-adik yang mendaftarkan diri sebagai calon tamtama TNI AD. Demikian. Siap Pak Iwan. Berarti di tahun 2025 ini sangat spesial, berarti ada perubahan yang Bisa dibilang kayak gitu. yang sangat membantu bagi adik-adik dan orang tua si calon yang kepingin menjadi anggota TNI. Maka sangat siap anggota TNI. Ada perubahan dengan tinggi badan, kemudian umur. Jadi kan banyak kesempatan sekali untuk para calon atau adik-adik atau orang tua yang kepingin anggota atau keluarganya yang kepingin jadi anggota TNI. Ini merupakan suatu keputusan kebijakan yang luar biasa
yang sangat berdampak luar biasa kepada adik-adik, peluangnya semakin besar terkait masalah tinggi badan maupun batas usia menjadi 24 tahun. Ini merupakan keputusan kebijakan yang sangat luar biasa dari pimpinan kami, pimpinan kita, Pak Iwan, pimpinan TNI Angkatan Darat. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua yang akan ditunggu oleh orang tua dan calon. Kira-kira kapan dimulai atau kapan dibukanya pendaftaran calon bintara dan tamtama di tahun 2025? Mohon Ya, baik. Jadi untuk pendaftaran dimulai dari pendaftaran online, Pak. Untuk pendaftaran online ini baik cabang maupun cabang sudah dibuka di awal bulan September ini. Bulan September untuk penerimaan calon bintara prajurit karir dibuka pendaftaran online dimulai tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober. Panjang Nah, main panjang, hampir sebulan. Sedangkan untuk validasinya atau pendaftaran ulangnya itu dimulai tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober. Itu untuk calon bintara prajurit karir TNI AD. Sedangkan untuk calon tamtama TNI AD untuk pendaftaran online ini adik-adik dimulai dari tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober. Untuk pendaftaran online lebih panjang daripada cabang PK tadi. Sedangkan untuk pendaftaran ulangnya atau validasi di tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober. Perlu adik-adik ingat, kalau kurang jelas buka di website rekrutmen TNI AD ataupun segera datang ke koramil terdekat di tempat tinggal adik-adik. Kalau misal masih jauh juga lebih dekat ke Kodim, silakan ke Kodim. Kami di Kodim dan seluruh jajaran di Koramil akan melayani dan memfasilitasi adik-adik yang akan mendaftarkan diri, mengabdikan diri menjadi prajurit TNI AD baik melalui bintara PK maupun tamtama TNI Angkatan Darat. Demikian. Silakan berarti cukup panjang, cukup lama, jadi banyak kesempatan untuk kita menjadi atau adik kita atau kita yang menjadi anggota TNI. Betul ya. Jadi kadang juga kalau kita buka di mungkin kurang jelas, buka di website TNI AD mungkin kurang jelas atau bingung-bingung, ini bagaimana? Kita orang buka posko untuk adik-adik yang mau mendaftarkan diri. Tanya kepada Babinsa, tanya pada Danramil, pasti akan diberikan penjelasan dan akan diarahkan apa yang harus disiapkan, apa yang harus data-data apa yang harus disiapkan para calon. Itu sudah petunjuk perintah dari pimpinan dari seluruh satuan kewilayahan, baik itu Koramil yang ada di hampir di tiap kecamatan ataupun Mapolri itu sendiri, itu sendiri. Khususnya di daerah PD dan PD Jaya. Siap, betul. Masuk pertanyaan berikutnya, Bang. Ini sore ini, bagaimana mekanisme seleksi menjadi anggota TNI? Oke, Pak Iwan, sama yang tadi seperti saya sampaikan tadi. Jadi pendaftaran itu dimulai dari mendaftar secara online. Jadi adik-adik silakan mendaftar online di website rekrutmen TNI AD. Setelah itu laksanakan pendaftaran ulang atau validasi di agenda IM di Banda Aceh. Apabila sampai tadi yang seperti saya sampaikan, apabila masih bingung, ada yang kurang jelas atau bagaimana, silakan datang ke koramil terdekat ataupun langsung ke Kodim untuk menanyakan bagaimana cara mendaftar secara online ataupun tahapan berikutnya. Jadi adik-adik diberi keleluasaan bertanya ke koramil terdekat ataupun langsung ke Kodim. Pasti kami akan memberikan penjelasan sedetail-detailnya untuk kepada adik-adik untuk mendaftar secara online. Ini gimana? Untuk pertanyaan selanjutnya, aspek apa saja yang diperiksa pada saat tes kesehatan? Betul, jadi salah satu tes yang akan dihadapi adik-adik ini para calon itu salah satunya itu item kesehatan. Jadi item kesehatan itu ada beberapa item di dalamnya, baik itu kesehatan bagian luar ataupun kesehatan bagian dalam maupun kesehatan jiwa.
Untuk kesehatan bagian luar itu istilahnya fisik diagnostik, itu ada pemeriksaan mata, gigi, THT, dengan bentuk tenggorokan, bagaimana bentuk tungkai kaki, tangan. Dilanjutkan ada pemeriksaan bagian dalam, cek laboratorium, cek darah, di situ ada item-itemnya, ada juga EKG, pemeriksaan jantung, terus ada USG perut, abdomen, jadi untuk kesehatan bagian dalam juga, perubahan. Yang terakhir itu kesehatan jiwa. Jadi dituntut bagi untuk adik-adik yang akan mengabdikan dirinya sebagai seorang prajurit TNI khususnya TNI harus sehat jasmaninya dan rohani, sehat fisiknya maupun jiwanya. Jadi di atas kesehatan itu ada seleksi kesehatan jiwa juga. Seperti itu. Berarti memang betul-betul teliti dan harus betul-betul sehat. Betul. Yang menjadi calon prajurit. Betul sekali. Untuk pertanyaan materi yang ditujukan untuk mengetahui kemampuan jasmani untuk calon, ya kalau ada yang ingin tahu apa aja sih yang diuji jasmaninya, kesegaran jasmani. Jadi adik-adik, selanjutnya item tes atau seleksi bagi adik-adik dalam rangka mendaftar prajurit TNI AD itu ada tes kesegaran jasmani. Tes kesegaran jasmani itu ada dua, ada kesegaran jasmani A ataupun kesegaran jasmani B. Kesegaran jasmani A itu adik-adik nanti akan dites lari selama 12 menit dengan menggunakan pakaian olahraga, lari secara kontinus selama 12 menit, minimal dapat menempuh 2.272 meter atau minimal 2,2 kilo dengan waktu tempuh 12 menit. Kurang dari itu berarti tidak memenuhi syarat, harus minimal itu dan bagus lagi di atasnya, biar pada saat seleksi dapat penilaian yang lebih bagus. Sedangkan yang kesegaran jasmani B ada beberapa ini juga, yaitu ada pull up itu minimal 5 kali, itu minimal. Kurang dari itu berarti nggak lulus. Berarti lagi Harus lebih. Ada sit up itu minimal 25 kali. Harus lebih dari itu, Pak Dewan. Kalau kurang dari itu nggak lulus juga. Nah, untuk push up minimal 27 kali. Nah, selanjutnya ada, kalau saya dulu istilah itu yang ke-8, shuttle run. Itu 6 kali 10 meter. Itu minimal 22,4 detik. Nah, jadi harus itu batas passing gripnya, Pak Iwan, 22,4 detik. Kalau bisa kurang dari itu, Pak Iwan, bisa menempuh 6 kali 10 meter itu, nilainya lebih bagus. Menambah nilai. Kalau lebih dari itu, lebih dari 22,4 detik, wah, harus nanti. Harus. Kalau bisa lebih kecil dari itu. Kalau untuk penilaian saturan, Pak Iwan. Berarti dibutuhkan dengan kecepatan. Nah, selanjutnya ada ketangkasan renang. Ketangkasan renang itu adik-adik para calon itu akan renang dengan jarak tempuh 50 meter. Renang dasar dengan pakaian renang. Itu kalau menggunakan gaya dada, waktunya minimal 1 menit 48 detik. Di luar dari gaya, itu gaya dada Pak Iwan. Di luar dari gaya dada, paling tidak 1 menit 29 detik. Lebih cepat dari itu lebih bagus. Nilainya lebih bagus. Kalau lebih dari itu berarti tidak lulus Pak Iwan. Karena akan ada perankingan dan jumlah akumulasi nilai jasmani akan diakumulasi. Lebih bagus semua item kita di atas rata-rata, baik itu secara kecepatan ataupun jumlahnya. Jadi nilai jasmani akumulasinya akan lebih bagus. Seperti itu. Selain dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, kemampuan jasmani, kira-kira apa saja yang jasmani untuk menjadi anggota TNI? Jadi selain dari administrasi, kesehatan, jasmani, ini ada item tes lagi, item tes mental biologi. Mental biologi ini berbentuk tertulis, tes secara tertulis ataupun secara wawancara.
perorangan oleh tim seleksi. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya juga tes psikologi. Tes psikologi ini sama juga memang ada secara tertulis. Kalau istilahnya tes paper and pencil, tes secara tertulis, penilaian perorangan secara psikologi. Selanjutnya penilaian secara kelompok, per kelompok. Itu masuk dalam item tes psikologi. Baik, Komandan. Ini kita udah panjang lebar, kita terasa nih, Komandan. Kita sampai di penghujung acara podcast Kodim 01 Mungkin ada pesan dan motivasi untuk adik-adik kita yang di sana atau yang di luar sana yang ingin menjadi anggota TNI AD. Silakan. Terima kasih. Baik, adik-adik, pesan dari saya untuk adik-adik yang akan mendaftar sebagai calon prajurit TNI AD, baik itu melalui Bintara Prajurit Karir TNI AD ataupun calon Tamtama Prajurit Karir TNI AD. Dalam proses rekrutmen itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau di luar sana adik-adik ada yang beriming-imingi dapat meluluskan dengan imbalan jumlah uang tertentu, itu penipuan. Itu akan ditindak tegas sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Jadi silahkan diadukan di nomor pengaduan 0813 10500074. Saya ulangi adik-adik, tolong dicatat. Segera dilaporkan, diadukan di nomor pengaduan 0813 10500074. Selanjutnya saya ulangi lagi, di tahun 2025 ini ada yang spesial. Adanya perubahan aturan khususnya terkait masalah batas usia maksimal yang sebelumnya 22 tahun untuk tahun ini diubah menjadi 24 tahun. Ini merupakan suatu peluang untuk adik-adik untuk mendaftarkan diri. Selain usia, tinggi badan, ini diadakan perubahan menjadi batas minimal tinggi badan 158 cm. Ini khusus pada adik-adik yang mendaftarkan diri sebagai calon Tamtama Prajurit Karir TNI AD. Terakhir dari saya adik-adik, ayo adik-adik, daftarkan diri Anda menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Ibu Pertiwi menunggu Dharma Bakti. Baik, Komandan. Demikian sahabat Kodim 0102 PD obrolan kita sore ini. Semoga apa yang kita sudah bahas dalam obrolan ini sebagai motivasi dan inspirasi, khususnya bagi para adik-adik ini, orang tua yang ingin anaknya atau keluarganya untuk menjadi anggota TNI. Ini saya jelaskan, saya sampaikan. Kemudian juga apabila kurang jelas atau ingin menanyakan atau mendapatkan info, silakan di bawah ini. Semoga ngobrol santai kita sore ini, Komandan, menjadi manfaat bagi masyarakat atau adik kita. Amin. Saya Sesandatu Irwan Syaputra bersama kru Pendim 0102 PD. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodim 0102 PD setia sepanjang masa.